Alhamdulillah Alhamdulillah nasrul amilina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar faulaika humul muflihun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safahuratin minan nar fanqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diharapkan sepanjang dari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini tema yang ingin disampaikan adalah meningkatkan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ini tentu sesuai dengan peringatan Hari Santri Nasional yang akan diperingati pada tanggal 22 Oktober. Kalau kita membaca sejarah bahwa sesungguhnya peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober bertepatan dengan dalam sejarah resolusi jihad yang dikumandangkan oleh tokoh Islam, tokoh pendiri NU yang waktu itu berjuang menghadapi penjajahan Belanda, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sesungguhnya kalau dimaknai secara luas, makna Hari Santri itu tidak hanya mencakup pada mereka yang ada di pesantren, seperti apa yang disampaikan oleh penulis buku tradisi pesantren yaitu Jamaah Sari Dopir. Itu adalah dalam pengertian yang sempit, bahwa santri itu adalah mereka yang tinggal di pesantren, ada kiainya, ada kegiatan baca kitab kuning. Itu dalam arti sempit. Dalam arti luas, bahwa santri itu adalah setiap muslim yang sungguh-sungguh belajar agama dan mengamalkannya. Setiap orang dengan demikian patut ikut mensyukuri hari santri itu, karena sesungguhnya esensinya adalah setiap muslim yang sungguh-sungguh belajar agama Islam dan mengamalkannya, itu adalah masuk kategori santri. Kemudian dalam sejarah, apa sesungguhnya yang terjadi dalam peristiwa tanggal 20 Oktober itu, yang waktu itu disebut dengan resolusi jihad, sehingga pemerintah menyetujui pada tanggal itu disebut sebagai peringatan Hari Santri. Ini adalah sesungguhnya dicatat dalam sejarah bahwa umat Islam punya andil yang besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Di situ poinnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika antaqul iman." Jadi kalau kita melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, maka cegahlah dengan hatimu. Maka itulah selemah-lemah iman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali kepada peringatan Hari Santri, kaitannya dengan resolusi jihad yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam waktu itu. Tentu itu dicatat dalam sejarah, merupakan satu bukti yang luar biasa bahwa tokoh-tokoh Islam, santri, dan juga para kiai waktu itu ikut andil dalam berjuang melawan penjajah.
Ini sesuai dengan hadis tadi yang disebutkan, kalau ada kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan tangan maka cegah dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, cegah dengan hatimu. Itulah selama iman. Maka kondisinya waktu itu harus berjuang mencegah dengan tangan. Walaupun senjata bambu runcing itu yang dimampu, ada yang miliki, maka haruslah dilakukan pencegahan kemungkaran, karena kemungkaran atau pencegahan adalah suatu kemungkaran yang harus dilawan dengan semaksimal mungkin apa yang dimiliki waktu itu. Maka melalui tokoh-tokoh Islam digerakkanlah para santri untuk ikut berjuang, dan bahkan tidak hanya dengan kata-kata, santri berjuang, bahkan ada yang korban jiwa demi bangsa dan negara. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu lain zaman, lain kondisi perjuangannya. Kita sudah merdeka 79 tahun, maka mencegah kemungkaran itu bukan lagi dengan senjata atau bambu runcing. Mencegah kemungkaran itu di kondisi sekarang ini tentu yang dihadapi berbeda, maka cara yang dilakukan pun berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata atau menyiapkan bambu runcing untuk melawan musuh-musuh Islam. Tetapi salah satu di antara perjuangan yang berat yang sekarang ini adalah menjaga persatuan bangsa ini dan mengisi kemerdekaan ini sebaik mungkin agar umat Islam ikut andil mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan tumpahan darah, jiwa dan para pahlawan itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali kepada tugas utama mencegah kemungkaran di era sekarang ini, di era modern ini. Salah satu di antaranya adalah selain kita umat Islam ikut andil mengisi kemerdekaan ini, tentu dengan meningkatkan kualitas SDM, menyiapkan SDM yang berkualitas, yaitu dengan cara kita semua berusaha menyiapkan putra-putri kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang maksimal agar bisa ikut andil mengelola negara ini. Kemudian selain itu juga yang merupakan ancaman sekarang ini adalah begitu banyaknya potensi-potensi konflik atau yang merusak persatuan bangsa ini. Maka ini pun adalah bagian dari jihad fisabilillah yang harus kita lakukan. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 3, ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa humratin minan nar anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, apakah bangsa atau masyarakat kita setelah merdeka 79 tahun sudah betul-betul terjaga kerukunannya atau persatuannya, atau masih adakah potensi-potensi atau ancaman ketidakrukunan atau konflik di masyarakat kita? Tentu ada, dan banyak terjadi kasus-kasus ancaman ketidakrukunan atau permusuhan di tengah masyarakat kita, dan itu adalah tugas kita bersama untuk menjaganya. Jangan sampai terpecah belah bangsa ini, karena sejarah mencatat bahwa kita dulu korban penjajahan oleh bangsa asing adalah karena lemahnya persatuan atau politik divide et impera, dipecah belah sehingga bangsa asing menguasai kita. Terutama di era sekarang, di era media sosial ini, begitu banyak potensi-potensi hujatan, berita bohong yang membuat masyarakat saling hujat, saling fitnah, dan ini adalah tentu merupakan jihad fisabilillah yang harus kita lakukan mencegah itu. Dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka telitilah, cermatilah, cross checklah, tabayunlah,
Jangan begitu mudah kita percaya dengan berita hoak atau bohong itu sehingga kita ikut-ikutan menyebarkannya, dan itu bisa menimpa musibah kepada suatu kaum, dan tentu kita akan menyesal atas perbuatan itu. Begitu banyak sekarang muncul berita-berita bohong. Ini adalah suatu kemungkaran yang harus dicegah. Jadi mencegah atau resolusi jihad itu tidak hanya selalu mengangkat senjata, tapi banyak cara dan banyak kondisi. Jihad itu sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada masanya. Kalau sekarang begitu banyak muncul berita bohong, hoak, fitnah, ujaran kebencian, maka itulah yang harus diperangi. Itu adalah bagian dari jihad. Dan disitulah esensi santri itu yang melekat pada diri setiap muslim, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh mendalami ajaran agama dan mengamalkannya. Mengamalkannya tentu bagian dari tugas dakwah. Disebutkan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Ini adalah bagian dari jihad. Kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka kita sudah melakukan jihad, dan kita adalah bagian dari santri yang mengamalkan, yang belajar agama dengan sungguh-sungguh dan juga mengamalkannya. Kalau itu dilakukan, maka Allah menyebutkan bahwa kalau itu bisa kita lakukan, maka kita adalah khairul ummah, umat yang terbaik, yang mau bersungguh-sungguh mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Termasuk contohnya adalah ketika marak sekarang ini berita hoak, berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, maka kita harus mencegahnya dengan cara tabayyun. Karena potensi-potensi berita hoak, ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain itu sangat besar dampak atau bahayanya, dan ini bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan kita semua bisa memahami bahwa makna hari santri itu tidak hanya dalam makna yang sempit ada pada lingkungan pesantren, tetapi setiap muslim yang sungguh-sungguh mau belajar agama dan mengamalkan ajaran agama itu adalah disebut dengan santri. Dengan demikian, kalau kita sudah melakukan itu, santri itu ada pada setiap diri muslim yang mau bersungguh-sungguh belajar agama dan mengamalkannya. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita sudah termasuk kategori khairul ummah, umat yang terbaik, yaitu kriterianya adalah yang mau mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Kemudian kemungkaran itu sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu zaman dulu dan sekarang bermacam-macam atau berbeda kondisi kemungkaran yang dihadapi. Kalau tahun 1945 ketika para tokoh-tokoh Islam melakukan resolusi jihad, maka waktu itu kondisinya adalah melawan penjajah, dan memang harus mencegah kemungkaran dengan tangan atau mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Tetapi sekarang ini bukan lagi mengangkat bambu runcing, tetapi dengan pena atau dengan HP, supaya kita bisa mencegah kemungkaran. Jangan kita menyebarkan berita bohong, hoak, fitnah, dan ujaran kebencian. Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 6 bahwa ketika kita melihat orang fasik membawa berita, maka harus kita cegah itu, harus kita lakukan cross check, harus kita lakukan tabayyun, sehingga kita tidak ikut-ikutan menimpakan musibah pada suatu kaum. Semoga kita selalu menjadi orang yang senantiasa sungguh-sungguh belajar agama dan mau mengamalkannya, agar kita termasuk orang-orang yang disebut dengan khairul ummah atau umat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna amrakum bi amri bada bi nafsihi wa sanna bil malaikati kursi faqala ta'ala wa la yaj'al qa'idan alima innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wajibullahi ila ma da'akum sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين ورضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى المسلمين وعلى إلى يوم الدين اللهم ألف بين المؤمنين واصلح ذات بينهم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والبأس والمكربة اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إنه من الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر